Dasar pengecut, tentara Israel kocar-kacir semua di medan tempur. Begini kronologinya. Kelompok Hamas atau Perjuangan Palestina mengatakan bahwa nyali tentara pasukan pertahanan Israel IDF menciut ketika mereka saling berhadapan di medan perang. Dalam sebuah video yang diunggah oleh pakar politik Amerika Serikat Jackson Hinkle, seorang pejuang Hamas menggambarkan bahwa kata bentrokan kurang tepat digunakan untuk eskalasi kali ini karena IDF tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Hamas. Ketika kami bentrok dengan IDF, bahkan kata bentrok pun tidak tepat untuk menggambarkannya. Tidak ada bentrokan apapun dalam situasi tersebut, tidak ada tembakan dari pihak mereka, ujar seorang pejuang Hamas dalam sebuah wawancara. Ia mengatakan ada banyak senjata di dekat tentara IDF, tapi mereka tidak menyerang dalam baku tembak. Tentara IDF justru kabur ketika berhadapan dengan pejuang Palestina. Mereka seharusnya menyerang kita dalam baku tembak, tapi tidak ada tembakan dari pihak mereka. Buktinya, prajurit IDF melihat saudara kita Abu Hamzah, dia hanya memandangnya. Dia bahkan tidak berusaha berbuat apa-apa dan lari begitu saja, kocar-kacir, kata seorang pejuang Hamas. Ia mengatakan bahwa pejuang Hamas memiliki ekspektasi tinggi ketika berhadapan langsung dengan IDF dalam operasi Badai Al-Aqsa, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda dari harapan mereka. Kenyataannya sangat berbeda dari harapan kami. Israel bahkan tidak pantas mendapatkan pelatihan berat yang harus saya jalani, kata pejuang Hamas. Sebelumnya beredar di media sosial bocoran percakapan tentara Israel yang ketakutan ketika berhadapan dengan pejuang Palestina. Dalam rekaman suara itu, seorang tentara Israel sambil terisak mengatakan jika dia tidak sanggup melawan pejuang Hamas, meskipun dipersenjatai dengan senjata canggih termasuk tank. Tentara Israel itu mengaku pejuang Hamas seperti hantu di medan perang, karena tidak terlihat secara fisik, namun serangan mereka sangat nyata. Tentara Hamas itu, aku tidak bisa melihat mereka. Kita membunuh hantu, aku tidak mau mati. Aku telah menyaksikan temanku dibunuh di depan mataku. Tolonglah aku, ujar sang tentara. Personel pasukan Zionis itu mengatakan, tanpa bantuan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, IDF tidak bisa mengalahkan Hamas. Bahkan seluruh tank tidak bisa mengalahkan para pejuang kemerdekaan Palestina itu. Dengan seluruh tank dan alat perang kita tidak sanggup berbuat apapun. Aku ingin meninggalkan negeri ini, kata sang tentara. Kelompok Hamas meluncurkan serangan roket besar-besaran ke Israel pada kemarin, tepatnya ketika militer Zionis menunda invasi darat ke Gaza, Palestina. Menurut laporan The Jerusalem Post, serangan tersebut adalah gelombang terbesar serangan roket Hamas sejak serangan sebelumnya pada 7 Oktober lalu. Target-target serangan roket berpusat di Tel Aviv, namun sirene tanda serangan roket terdengar hingga di lebih dari 10 kota dan peta peringatan roket menunjukkan lautan tanda peringatan berwarna merah di Israel Tengah. Brigade Izz ad-Din Al-Qassam menembakkan roket-roketnya ke Tel Aviv sebagai tanggapan terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Kem Al-Shati dan Jabalia, kata Hamas merujuk pada sayap militernya dalam pesan teks yang dikirim kepada wartawan. Koresponden AFP menyaksikan puluhan serangan udara selama 30 menit berturut-turut pada pagi pekan lalu ke arah Kem Al-Shati dan di utara jalur yang diblokade. Pendudukan pasukan Israel melakukan pembantaian pagi di Kem Al-Shati dan Kem Jabalia, menyebabkan puluhan orang syahid dan terluka, kata Iyad Al-Buzum. Maka dari itu mereka melakukan balasan dengan menembakkan roket secara besar-besaran pada Israel.
Sementara itu, militer Israel mengatakan tetap siap melancarkan invasi darat ke Gaza kapanpun meski rencana operasi semacam itu tertunda. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan kepada wartawan bahwa Israel siap menyerang namun tetap menjelaskan penundaannya. Pada tahap ini, faktor taktis dan strategis yang memberi kami lebih banyak waktu untuk berkembang dan memanfaatkan setiap menit agar lebih siap, ujarnya. Dengan setiap menit yang berlalu, kita semakin sering menyerang musuh, menghabisi milisinya, menghabisi komandannya, menghancurkan infrastrukturnya, dan mengumpulkan lebih banyak informasi intelijen untuk langkah selanjutnya, paparnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk menunda invasi dengan harapan memberikan lebih banyak waktu untuk merundingkan pembebasan para sandera. Hamas sejauh ini sudah membebaskan 4 dari ratusan sandera yang mereka tawan dalam 7 Oktober lalu. Kelompok perlawanan Palestina itu membebaskan 2 warga Amerika dan 2 warga Israel, namun belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai negosiasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menghancurkan Hamas dan dia mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Netanyahu dan mengatakan kampanye melawan Hamas harus dilakukan tanpa belas kasihan.